Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin. Ini kalau kita pahami secara tekstual, maka kita bilang kalau ada yang perlu kita koreksi dari pemimpin kita, dan itu bukan benci, itu justru kasih sayang kita untuk melindungi pemimpin kita agar berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita hanya tekstual, kita bilang apa? Taatlah kepada pemimpin, seolah-olah bagaimanapun pemimpin itu taati. Tidak begitu. Ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri, dan pemimpin. Tidak ada kalimat taat di situ. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pemimpin kita itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka pemimpin seperti itu wajib kita taati. Sahdari opesian Mokas dakwa Berita dan politik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kesempatannya diberikan Allah kepada kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita nantikan bagi orang yang beriman, bulan yang sangat banyak kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan bulan Ramadan merupakan bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang pertama, di bulan suci Ramadan ini Allah meluaskan ampunannya. Pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha memanfaatkan momentum Ramadan ini, diberikan kesempatan oleh Allah, karena betapa banyak orang yang mungkin Ramadan tahun lalu kita bisa bersama ibadah dengan dia, bersama-sama baca Al-Quran, bersama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan, tetapi tahun ini mungkin tidak lagi bersama kita. Kenapa? Karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memanfaatkan Ramadan ini, memaksimalkan ibadah kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala,
maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka marilah kita semaksimal mungkin memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan segala amal ibadah kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Solat sunnah dihitung pahalanya sebagai wajib, dan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi jika kita sudah masuk bulan suci Ramadan tetapi lebih banyak lalai kita daripada mengingat Allah. Lebih banyak masih perbuatan dosa kita daripada pahala-pahala yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi ketika Ramadan sudah kita temui tapi berakhir Ramadan dosa kita belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini kita bisa yaitu melaksanakan berbagai macam ibadah tambahan seperti solat tarawih, solat-solat malam lainnya, dan kemudian sosial kita memberikan yaitu kepada orang yang membutuhkan. Bahkan kalau kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kita telah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang pelit. Pelit. Kenapa kita bisa pelit? Karena kita seolah-olah tidak paham, seolah-olah kita tidak mengerti, seolah-olah kita tidak tahu bahwa dunia ini sebentar saja. Sebentar cuma dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bakalan kita tinggalkan. Dan hadirnya kita di dunia ini tidak lain adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa misalnya kita kaya tapi tidak dapat ampunan dari Allah? Untuk apa kita misalnya punya ilmu tapi tidak diampunkan oleh Allah? Untuk apa kita punya jabatan tapi kita tidak diampunkan oleh Allah? Seharusnya apapun yang kita miliki di dunia ini, jadikanlah itu sebagai jembatan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Islam harus berani mengatakan, saya memang perlu uang tetapi saya Islam. Saya memang ingin jabatan tetapi saya Islam. Saya ingin dapatkan berbagai macam kemewahan di dunia tapi saya Islam. Kalau ini yang kita terapkan, maka kita akan kontrol diri kita dari hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik, saya memang Islam tapi perlu uang. Maka orang model begini menghalalkan segala cara. Saya ini memang Islam tapi ingin punya jabatan, maka segala cara dilakukan. Saya ingin kaya, maka kalau dia lupakan Islamnya, dia akan melakukan hal-hal yang tidak ada lagi kontrolnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengejar yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Quran ini pedoman hidup. Al-Quran ini petunjuk dalam hidup kita. Allah yang menciptakan manusia. Jadi Allah yang paling tahu terhadap apapun yang akan dibutuhkan oleh manusia. Maka tidak usah kita cari pedoman-pedoman yang lain. Tidak usah kita cari-cari petunjuk yang lain. Sudah ada di kitab suci kita di dalam Al-Quran. Kita ingin jadi pemimpin yang baik, lihat dalam Al-Quran. Kita ingin jadi suami yang baik, lihat dalam Al-Quran. Kita ingin jadi rakyat yang baik,
ikuti petunjuk Al-Quran. Maka Al-Quran ini jangan hanya sebagai pajangan di rumah kita. Jangan hanya Al-Quran ini hanya dibacakan waktu tertentu. Ada orang meninggal dunia, bacakan Quran. Ada yang sakit, bacakan Quran. Boleh. Tetapi lebih daripada itu, Al-Quran itu adalah petunjuk. Yaitu petunjuk bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita manfaatkan untuk memperbanyak. Pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran itu yang terbaik adalah banyak dan istiqomah. Untuk apa sikit enggak istiqomah? Lebih banyak, lebih baik banyak istiqomah. Kemudian setelah baca Al-Quran, kita berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Dan memahami kandungan Al-Quran ini tidak bisa sembarangan. Kadang-kadang kita ini baru taubat, hanya sekedar baca terjemahan Quran, langsung kita salahkan orang lain beramal ibadah. Salah, enggak pas, enggak benar. Harus ngaji sama dia. Kalau enggak ngaji sama dia, enggak sah solat orang. Enggak boleh begitu. Maka Al-Quran ini dia ada metode-metode untuk memahaminya. Kalau kita belum paham, tanya kepada yang ahlinya. Satu contoh, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin. Ini kalau kita pahami secara tekstual, maka kita bilang kalau ada yang perlu kita koreksi dari pemimpin kita, dan itu bukan benci, itu justru kasih sayang kita untuk melindungi pemimpin kita agar berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita hanya tekstual, kita bilang apa? Taatlah kepada pemimpin. Seolah-olah bagaimanapun pemimpin itu taati. Tidak begitu. Ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri, dan pemimpin. Tidak ada kalimat taat di situ. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pemimpin kita itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka pemimpin seperti itu wajib kita taati. Maka kami berdoa selalu mudah-mudahan pemimpin kita dimanapun, pemimpin di negeri ini mudah-mudahan selalu taat dan patuh kepada apa yang diajarkan oleh Rasul, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan zahir batin untuk memberikan maslahat kepada umat. Maka kita sebagai ulama pun sampaikan, kalau perlu dikoreksi kita koreksi, dan insya Allah pasti pemimpin yang baik tidak akan marah kalau kita koreksi. Kenapa? Karena pemimpin yang baik tahu bahwa apa yang disampaikan untuk menjaganya agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan satu malam yang istimewa, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Dan luar biasa, kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya seperti kita beramal sebanyak 1000 bulan. Lebih kurang 83 atau 84 tahun. Kadang-kadang umur kita pun belum sampai seperti itu. Maka marilah kita banyak-banyak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Dan keseluruhan Ramadan itu tujuannya apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Final dari amalan ibadah Ramadan kita adalah mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya, kalau di bulan Ramadan kita rajin ibadah, rajin sedekah, rajin yaitu membaca Al-Quran, selesai Ramadan kita tidak mau lagi melakukannya, tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tandanya ibadah Ramadan kita dalam tanda petik mungkin sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau kita istiqomah di bulan suci Ramadan, setelah Ramadan pun tetap kita melakukan nilai-nilai Ramadan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kitalah yang mendapatkan la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan terakhir untuk mengakhiri khutbah yang singkat ini, tadi khotib ketika masuk masjid ini ada di pintu-pintu gerbang masjid itu
relawan-relawan untuk Palestina. Bagi kita yang punya kelebihan rezeki, apa salahnya kita berikan bantuan, kita masukkan ke kotak-kotak relawan itu untuk membantu saudara kita di Palestina. Karena kita umat Islam ini bagaikan satu tubuh, kita harus peduli kepada saudara kita walaupun di ujung dunia sekalipun. Mudah-mudahan kita bisa memberikannya untuk kemaslahatan saudara kita di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nawwir qulubana ya Allah wa qalbi rasulika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.